Dulu tuh ada sampai kayak gini loh. Ini bener serius. Misalnya lu sebagai pendatang baru nih, aduh aing terkenal gitu ya. Lu tuh ke gue, mana mayar? Taku orang ku juragan tuh disebar. Bener-bener. Akhirnya viral, label besar gitu. Wah, rugi ya, rugi. Asli. Iyalah. Bisa figur di sini. Dan ini harga. Halo ontroger mania dimanapun kalian berada. Aduh, ini sudah banyak banget komentar-komentar. Kapan ontrog? Nah, kali ini aku mau ontrog seseorang. Aku mau ontrog pemain band legendaris. Itu siapa vokalisnya? Iya, betul, Arman Maulana. Tapi sebelum ke rumah Arman, kita akan ketemu dulu sama Iki ya di Kui Entertainment karena Iki punya program di situ. Tapi hari ini kayaknya nggak bakalan ontrog ke rumahnya Kang Arman, soalnya masih pandemi. Jadi rumahnya belum bisa diperbolehkan tamu-tamu. Nah, kali ini mau ke tempat kerjanya Kang Arman ya, salah satu perusahaan di situ karena Kang Arman juga mempunyai program digital di situ. Nah, seperti apa? Kita lihat nanti. Nah, sekarang kita sudah sampai di studio. Ya, Ki jadi host. Wah, keren. Gue jadi host nanti. Jadi host. Nanti aku menanya-nanyakan perihal sesuatu hal tentang musik kayak gitu. Ya, enteng lah kalau urusan musik. Jadi perjalanan ontrog kali ini kita menyambangi musisi-musisi ya. Jadi nanti habis dari sini kita mau ke tempatnya Arman Mumandi. Ya. Oh, dia ada tuh kontennya namanya Murang Kali, bagus banget itu konsepnya. Mau ke sana. Jadi sekarang di Kui dulu, Kui Entertainment. Bacanya It's a Rap. It's Rap. Itulah pokoknya nggak ngerti acara anak muda lah pokoknya. Ya, lihat aja nanti ya sampai ketemu dengan Arman Maulana. Thank you ya semuanya ya, makasih ya. Thank you. Sukses. Oke guys, selesai dengan Iki. Sekarang saatnya kita mau ke Arman Maulana. Ada pesan buat Arman Maulana? Untuk Wa, semoga sehat terus dan pastinya kalau mau bikin lagu. Yuk, thank you brother. Yuk. Iya, kita sudah sampai. Jadi tadi kita ke rumahnya Kang Arman Maulana, tapi nggak ada sama rumah-rumahnya. Ternyata katanya Kang Arman ada di sini. Tuh, nggak kelihatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, ada di sini. Maaf, rumah saya baru ini. Dia nih Ya, rumahnya. saya Ke rumah ke sana, katanya lagi nggak ada. Ini Katanya di rumah yang satunya lagi. apartemen segini aja kecil. Gila guys. Lihat lampunya juga banyak. Nih lihat deh. Kalau mau lihat sini, lihat tuh. Lihat. Mejanya aja banyak begini, lihat. Rumah saya mau gini, mejanya teh banyak. Jadi ini rumah khusus apartemen dibikin kerja gitu. Mantap, ini. Hebat, luar biasa. Enggak, ini kantor Trinity, Aduh. label saya. Cek ke rumah tuh nggak kosong di gerbang, malah ada anjing tetangga di sana. Mana set? Lu udah lama kita nggak berjumpa ya. Saya lihat tuh di YouTube terus tuh Murang Kali. Tuh guys, jadi buat kalian yang mau tahu tentang Murang Kali, pokoknya mah tinggal di subscribe apa namanya? Arman Maulana. Arman Maulana. Tuh, itu di situ lah. Ya, wah itu sebagai followers, subscribernya banyak mah please satu menta tuh ya, fakir subscriber dia. Jadi kegiatan tuh selain nyanyi sekarang teh bikin konten-konten gitu. Jadi gini, Kang Sule, gue teh sebetulnya YouTube channel saya tuh udah lama, lebih lama dari Ari Lasso mah. Ari Lasso. Lebih lama. Nah cuman waktu dulu tuh saya tuh bingung, teh bikin apa ya gitu, konten apa yang memang beda, yang unik gitu. Tapi tetap gue sebagai Armannya tuh nggak hilang, maksudnya gitu, saya nggak bisa langsung berubah jadi seseorang yang rubah gitu di konten itu gitu kan. Terus berjalan gitulah, naik turun. Tadinya mah cuma konten nge-vlog lah apa, ada nyanyi berapa kali gitu kan. Jebret pandemi kan. Pas pandemi, nah disitulah pas saya pandemi 1, 2 bulan, 3 bulan di depan itu mikir saya teh, aduh aing
naon ya yang gue konten naon gitu. Nah akhirnya dapatlah ide, nggak tahu karena saya orang Sunda sama dengan Kang Sule, nggak tahu kata murang kali teh antik unik gitu, siga bahasa naon gitu. Murang kali nyanyi keren. Murang kali teh kan anak kecil artinya teh. Nah dari konsep itulah oh iya saya pengen ngobrol sama teman-teman, kontennya adalah berbicara masalah waktu kecil atau masa lalu lah gitu. Masa lalu yang ada yang orang tuh belum tahu tentang masa ya, lalu. Itu aja. Kayak saya pernah nonton yang Ari Lasso itu keren sih, yang Ari Lasso lupa tapi dari pihak Kang Arman Maulana tuh tahu. Kamu pernah di ini jadinya jadi cerita. Jadi cerita. Wah, nanti juga saya kalau di sini mungkin ada cerita-cerita yang saya lupa. Ya, jangan sampai dari 10 pertanyaan lupa semua. Nanti saya yang ngingetin. Jadi sebenarnya ini yang wawancara siapa? Itu kebetulan saya kan paling bagus teh ontrok kan. Ya, ontrok gitu. Jadi udah ontrok nih. Kebetulan Kang Arman nih. Mau ontrok Kang Arman kan dulu teh udah berapa kali ya mau iya, waktu tapi enggak ketemu jodoh wae gitu. Tapi hebat lah Kang Arman tuh. Luar biasa lah. Awet ngora, awet beneran. Kang Arman sok ayeuna sabaraha ada di atas saya pasti. 50. Bentar deh 50. Ini kan namanya Februari nya. 48 berarti ayeuna. 2 bulan di April. 50 beneran serius. Anda? Saya pati lu. Alhamdulillah. Lebih kolot saya. Iya tapi bersih. Mungkin dari cara merawatnya ya mungkin bedanya. Itu saya paling bingung. Tapi kan pernah saya lihat Kang Arman mah, kalau misalkan mana yang sehat mah jam 5 teh kudu stop makan buah-buahan eta pan. Oh, malam maksudnya sore. Malam. Ya, dulu saya memang pernah diet 10 tahun diet ketat. Asli rek. Wah, edun teman ketat bener-bener saya teh enggak gorengan. Cuman rebus doang, bakar-bakaran doang gitu ya. Jadi terus nasi enggak, terus garam enggak. Jadi makanan teh flat we. Kalaupun ada yang lamun hayang rada mahal, saya kan ada kan makanan yang memang sehat, khusus rada berasa gitu. Tapi lamun ketemu duit tidak berasa. 10 tahun? 10 tahun akhirnya rada lenang oge nya rada jenuh juga gitu ya. Nah, masuk ke 11, udahlah biasa aja. Tapi karena memang udah 10 tahun kali ya, jadinya pas tiap mau makan teh ya tetap aja kayak ada filter. Jadi enggak lah tuh ieu karya anting gitu. Iya kayak gitu. Jadi akhirnya udah terbiasa sekarang. Udah terbiasa tapi enggak kayak dulu. Kalau dulu bener-bener 10 tahun ketat asli. Orang pokoknya muridnya Adera itu bener asli. Jadi karena gue kan teleponan juga ada deh kalau gini aja bro gini gitu jadi 10 tahun kan. Tapi buah-buahan mah tepasnya ya, bagus lah ya, ada serat dan yang lainnya. Justru ini teh kebalikan sekarang teh. Maksudnya? Jadi gini, saya kan pernah ngeliat si Lasso di kontennya Lasso kan dibahas saya mengenai asam lambung yang parah. Nah saya dapat kan saya ke dokter, saya sempat ke Singapura, wah teman lah nggak aja gitu lah. Tetep aja gitunya si asam lambung teh parah gitu ya. Nah, terus akhirnya tuh saya teh dapat sinse di bilangan Pluit di daerah Pluit. Kebalikan ininya teh jadi gini, istrinya teh dokter si sinse teh. Suaminya sinse. Gitu ya. Nah, jadi ka ilmu kedokteran lah ke istrina dipariksa naon wae dan sebagainya gitu ya. Terus baru ke sinse diobatanna lah gitu nya, diobatanna. Eta kebalik teh, dia bilang teh kamu gimana asam lambungnya mau sembuh karena buah-buahan. Kenapa emang dok? Gitunya kenapa sih? Kamu tuh asam lambung justru yang mengangkat asam lambung kamu naik terus itu adalah buah-buahan. Dan sayur. Anjing. Orang teh serius? Iya, sok kamu stop. Pokoknya sekarang kamu makan cuma nasi sama protein. Maksudnya bangsa ayam, daging, maksudnya bebas. Mau digoreng, mau dibakar, mau direbus, terserah ya teman kemana gitunya. Tapi pokoknya serius. Cobain aja dulu lah. Saya sih maunya kamu nyoba 8 bulan. Dia bilang. Kalau kita lihat, benar cager orang. Gitu. Asam lambungnya cager. Jadi gini. Yang namanya asam lambung pasti ada di asam lambung diperlukan. Ada. Nah, maksudnya teh tidak naik lagi, tidak kacau lagi. Gitu. Jadi asam lambung itu diperlukan benar-benar diperlukan. Benar sih, alhamdulillah wah kurang banget. Gue datang dari Singapura ya, di kolonoskopi, wah segala macam lah, asupun segala macam. Gue sempet gitu. Pas keluar dari rumah sakit ya dikasih obat segini. Angkot kak, dok ini bener, iya. Jadi sampaikan ke si Dewi teh bikinin saya yang ini teh tempat obat. Jadi karena setiap hari tuh jam sekian sekali makan teh bukan satu le. Jadi sehari teh misalnya 5 kali makan gitu ya si obat teh. Sekali makan teh 3 obat. 3 bulan sih. Makanya segitu obat teh. Kurang teh. Itu kan karena lambung oge. Nah, gua teh enggak lebih ginjal kali ya kalau ginjal. Terus baiklah orang gue tuh pengen sembuh gitu ya udah 3 bulan habisin obat
habis ya obatnya. Kok tidak ada perubahan yang gimana gitu, enggak. Oh rada enakan, enggak. Wah dari situlah alhamdulillah gue ketemu yang si Sinse dan si dokter ini. Alhamdulillah gitu. Berarti cagernya ku Sinse jeung dokter. Enggak, terutama itu sih pola makan yang terbalik ternyata gitu. Jadi orang kan mikirnya kan bahwa entong dahar, geus buah-buahan gitu. Urang teh yang penting kan buah, sayur, tambah kacau ternyata Iya gitu. juga ya, itu dapat ilmu ya sekarang ya. Nah sekarang perihal pasangan ya, sama si Teh Dewi kan udah berapa tahun itu? 27 tuh. Kemarin 11 Januari kemarin itu 27. Dan kelihatannya tuh kan di media sosial, di YouTube, romantis, harmonis. Tarapasea itu. Apa sih ya sih ribut atau Ribut-ribut juga ada. pasti kebayang 27 tahun ya selama 27 tahun berumah tangga ada ribut yang gede ada ribut yang kecil ada terus setiap tahun setiap dekade selalu ada keributan yang kita ada lagi ini lagi misalnya dulu Naja anak saya lahir waktu bayi keributan pas beranjak rada gede setik ya pas aina remaja oke gitu ya biasalah perbedaan pendapat yang cek urang kieu cek Dewi kieu gitu selalu ada nggak mungkin atur ngaruh itu mah renda nanya pasti yang penting mah kan bagaimana caranya untuk mempertahankan ada nggak mungkin lah kirain teh biasa weh atau mungkin atau justru kalau nggak gitu berarti nggak normal ya maksudnya teh justru takutnya banyak yang dirahasiakan kalau kayak gitu ya ribut yang kudu lah jadi dikomunikasikan jadi tahu apa kelemahan kita apa kelemahan dia betul terus minimal tahu karakter kayak seperti apa betul dan itu nggak mungkin ya betul. Ibarat nate nggak mungkin lah nggak ada ribut mah nggak mungkin lah bohong banget tapi pasti ada solusinya menurut solusi kita kayak maaf seperti ada di titik anjir iya mangus mau benar ada di titik yang sampai maksudnya itu udah pusing banget ada cuman kan akhirnya kita tetap kita coba redam dulu antara dia dan saya jangan dulu berkomunikasi seminggu gitu ya misalnya gini ya kan kita lain bisa ranjang sih maksudnya kan rumah hoteng gitu ya atas bawah nah misalnya saya tidur dulu di bawah jadi coba kita ini dulu karena kan misalnya mana istri orang gitu pasti nggak banget kan pasti kan aing gitu ya itu teh coba kita ini dulu lah refresh dulu lah gitu. Introspeksi masing-masing bener teh itu salah kurang itu salah itu gitu. Setelah seminggu ketemu lagi ngobrol bener baru enak gitu ngaliatnya teh jadi aing waktu mimiti mah kan pertama wah cek mana dodol cek aing arang-arang gitu kan ya dodol jeung arang orang beda gitu ya tapi ya pas waktu kita ketemu lagi setelah seminggu mah ngobrol teh ya masuk saya juga salah dia juga salah kumaha tuh solusinya begini gitu ada kesalahan sih itu paling the best ya dan meminta maaf ya itu ya betul tapi ada juga saya punya tetangga rumah tangga dia ngasih tahu sama kayak Kang Arman gitu udah refresh aja seminggu gitu saya juga nyoba kayak begitu gitu nyoba seminggu pas begitu seminggu ketemu nih tuh kan kamu mah enak seminggu ya nggak ada aku teh kamu teh bebas kamu juga sama kan bebas pas ya deh kan jadi serba lagi minggu jadi serba salah memang konsep panas lawan panas tuh emang nggak beres lah mantaknya kalau di Sunda mah aya istilahnya meuleum harupat ya belum harupat terus cai kendi gitu cai panas lawanana ku cai air ya ku air gitulah gitu eta konsep eta teh bener sih katanya bener banget nggak bisa kalau panas sama panas walaupun saya yang bener misalnya atau istri saya yang bener nggak bisa otaknya teh pasti kan mikirnya wah gus tapi kepikiran teh Kang Aman kepikiran nggak api panas dimatiin sama air mati apinya sama air. Ya. Nah, sekarang air disikat sama panas, nggak panas ngagolak. Air disikat sama panas. Iya. Iya. Jadi penyelesaiannya kumaha so. Tapi sebetulnya kan kalau itu kan peribahasa ya. Nah, itu kan peribahasa. Bisa dipercaya atau tidak? Ya bisa. Di dalam beberapa pasangan mungkin bisa terjadi cocok, tapi di beberapa pasangan ya mungkin tidak bisa. Jadi sebetulnya yang bisa mencari solusi itu adalah pasangan itu sendiri. Gitu. Jadi maksudnya tuh kan orang tuh paling bisa ya misalnya ada pasangan yang udah lama terus cerai.
oh di Seta mah kieu wah kayak gini. Yang tahu tuh kan cuma mereka berdua, Le. Benar tuh. Yang tahu tuh cuma mereka, itu di luaran itu cuma itu bisa mendebak-debak. Oke lah, walaupun misalnya si cowoknya pernah curhat ke temannya. Tapi kan curhat itu, Le, dari 100% kehidupan teh paling cuma berapa persen atuh. Ya kan? 100% itu kan banyak gitu. Jadi sebetulnya yang bisa menyelesaikan persoalan itu adalah si kedua orang itu. Dan beda persoalan kamu dengan saya, beda pasti. Persoalan siapapun itu akan beda. Walaupun di sana lu sama gua teh sahabat lah, tukar pendapat dan sebagainya. Kepada guys ngejalankan namanya pasti beda Serangan. gitu. Tetap Dan serangan. sendiri ya. Berarti kalau misalkan kita menyimpulkan ya, api mati sama air. Tapi kalau air ada di wadah terus ada api malah makin panas. Berarti ketika kita mau menyirami api yang lagi panas itu jangan pakai wadah, gitu ya. Betul. Jadi pes gitu. Jangan pakai wadah, jadi langsung gitu ya. Ini sebenarnya mau lagi ngomongin apa? Mau nahar ini apa? Enggak, kalau kita Setengah nog, Mas. jadi ingat peribahasa orang tua dulu gitu. Tapi memang bener sih kayak begitu. Artinya tetap dari diri kita semua, karena yang bisa menolong diri kita tuh ya diri kita. Diri kita dan tong hilap di luhur. Ya itu mah udah pastilah, karena kita hidup juga karena yang di atas gitu. Tapi sekarang posisi Kang Arman berarti dalam hal pasangan lah ya. Dalam hal pasangan udah Ya. di titik yang Ya alhamdulillah lah, enjoy gitu. di titik maksudnya di titik keributan gede besar sudah dilalui. Kita nggak tahu ya di depan itu ada seperti apa. Tapi ya sekarang dalam titik yang ya udah gitu saling menerima. Kalaupun misalnya ada ini juga udah tahu lah sekarang masalahnya tuh udah tahu gitu. udah Kalau tahu misalnya salahnya. oh ya ketengah nih, ya udah gua melipir dulu deh gitu kayak gitu. Dan sekarang juga kan anaknya udah gede juga. Udah gede, Mungkin udah fokusnya kuliah. juga udah bagaimana nih Udah karir beda. anak kita Betul, kan gitu. betul. Dan alhamdulillah sekarang udah jadi penyanyi ya. Ya udah mulai merintis, insya Allah mau bentar lagi mau keluar single. Terus juga, tapi kan udah kuliah Le, insya Allah kayak Maret teh Keluar? semua. Oh, di luar negeri. Karena udah diundur-undur dan si kampusnya udah harus datang ke sana. Berarti akan lebih raket lagi sama Teh Dewi ya, yang diomongkan ku masih neng di ditunya. Aduh, ya, ya. gimana keadaan di sana? Amin. Pasti akan seperti itulah. Oke, sekarang gigi nih. Ya gitu. Ya mantan saya udah nggak gosok gigi sekarang. Takut dimarahin Kang Arman. Giginya digosok. Nah, gigi, ini kan pandemi nih Kang Arman. Apakah terus berkarya bikin sebuah lagu? Kalau Gigi dan saya sendiri yang Arana Project, Arman Maulana Project sih terus berkarya. Karya itu kan bukan hanya lagu, bisa. Kalau Gigi, sebetulnya Gigi itu sekarang lagi menyelesaikan karya-karya kita untuk didigitalisasikan. Karena Gigi kan 27 tahun oke gitu ya. Banyak ada beberapa album yang belum terdigitalisasi. Nah, tapi kan tidak segampang itu digitalisasi. Banyak hukum-hukum yang harus dibenarkan dulu. Nah, kadang-kadang pada saat mau membenarkan hukum, pasal-pasal yang ada di Indonesia itu masih belum ada yang lengkap gitu. Nah, jadi karena gini, sekarang udah metadata maksudnya tuh sekarang tuh udah hubungannya dengan bukan hanya di Indonesia, bukan hanya Asia, tapi seluruh dunia. Pada saat kamu nih nyemplungin di YouTube atau Spotify dan sebagainya, itu tuh udah seluruh dunia kan kenanya itu. Ada beberapa pihak. Nah, itu yang sekarang sama Gigi tuh lagi diselesaikan. Karena kalau itu selesai, wah Gigi bakal bisa jor-joran untuk membuat karya apapun itu. Karena kan sekarang kan masuk YouTube tuh kan ada peraturannya, Spotify seberapa. Nah itu jadi copyright dan lain-lain. Betul. Jadi sekarang Gigi tuh lagi menyelesaikan itu dulu sambil tetap berjalan, tetap berkarya. Nah kalau ini di kantor ini gua ini Arana Project ya Trinity label ini adalah label solo gua. Arana Project, Arman Maulana Project gitu. Bukan kalau Gigi kan sendiri punya labelnya label sendiri. Berarti ini mah personal labelnya. Ini yang solo gitu. Nah, makanya kan sama Trinity. Betul. Makanya kan saya ngerjain beberapa kali juga di sini gitu karena memang semuanya manajemennya di Trinity Optima. Oke ya, semoga tetap bertahan lah. Grup band yang lain kan banyak yang atosan lah gitu kan, Stinky itu kan, Andre juga udah sekarang juga jadi bos sekarang dia, bos digital sekarang dia, wah sibuk dia sekarang. Tinggal Gigi sama Slang kayaknya yang masih ada, karena kan kalau Dewa kan sebenarnya udah bubar ya. Paling legend lah kalau menurut gua mah legend lah, udah Gigi, Slang apalagi Slang lah gitunya. Dan sekarang gimana tuh grup-grup band sekarang udah susah, tapi memang indie sekarang lagi. Tapi indie mah emang ide lagi. Karena kan mereka tuh kan komunitasnya begitu kuat ya. Jadi seru sih kalau saya sih lihat, justru seru lah gitu lah. Musik Indonesia tuh dari dulu tidak pernah padam dari dulu tidak pernah padam. Di 98
krisis ekonomi aja, industri musik masih tetap aja berjalan. Gigi masih bisa tur puluhan kota waktu itu. Tapi dengan adanya digital nih Kang Arman, YouTube ini kan udah bertebaran YouTuber di mana-mana gitu kan. Ini adalah sebuah momen yang bagus nggak buat Kang Arman dalam hal berkarya? Saya kira momen yang bagus untuk siapapun kalau dia memang kreatif gitu. Jadi kan dulu bedanya SDM-nya berarti kuncinya Mas ya? betul. Sama tim ya, tim. Harus tim sih sekarang malah ya, kita boleh punya ide, tapi kan tetap aja YouTube dan platform digital semuanya itu terlahir bukan zaman kita. Betul. Terlahir dari tim-tim kita yang masih muda-muda kayak gini. Nah, kita harus milenial lah. Kita butuh orang-orang muda itu untuk mempersatukan antara ide kita dan mereka gitu. Karena kita kan bukan kelahiran digital, terus terang aja gitu. Kita mah kelahirannya piringan hitam. Ya ulen dan inilah dan sampul lah kita mah. VCD namanya. Paling banyak. Nggak boleh dibajak juga, tetap ini bajak. Ya, ada sebagian orang juga yang terkenal gara-gara VCD bajakan. Betul. Ya kalau sekarang mah TikTok gitu ya. Nah, dulu mah VCD bajakan. Oh, sekarang mah udah ada cerita dulu ya zaman CD ya. Zaman CD. Jadi Gigi itu andai tahu kan? Andai kita mau buang dia itu. Pas lagu itu lagi promo radio, jadi meledak lagu itu teh. Langsung lah radio pada minta kan, oh dong Gigi kesini. Nah, di Jakarta nih, gue inget mau ke Mustang dari Prambors kalau nggak salah mau ke Mustang, masih ada waktu sekitar 2 jam. Kemananya ya 2 jam? Di Senayan nih nongkrong, di Senayan GBK. Kan dulu di situ ternyata teh jualan VCD bajakan. Jadi lu bayangin, kita Gigi mau ke Mustang untuk andai nih. Pakalek diuknya biasalah minum segala macam, minum teh botol apalah segala macam, ada camilan gitu di situ, ada ibu-ibu teh jualan lagi pada nongkrong kayak gitu. Itu VCD tukang bajakan semuanya nyetel andai dari ujung sampai ujung, kurang ajar. Tapi kita teh bebek komadenya. Malah kita datengin. Mah, belilah satu. Weh, ada yang nyanyinya. Ngobrol. Tapi dengan secara tidak langsung juga bajakan juga bisa mengangkat. Untuk beberapa artis mungkin iya, tapi untuk dulu ya artis-artis yang atau musisi-musisi yang udah mapan dan dari label yang besar itu sangat merugikan merugikan gitu. Karena itu sama aja dengan nyolong. Kuenya dipotong, asli itu kuenya dari kue cake segini gini itu bisa dipotong setengah. Kalau orang yang baru muncul mah itu kayak si Ohang, betul. Si Anton itu kan dia digedein sama VCD bajakan. Nggak ada yang dirugikan. Sangat bisa. Iya. Sangat bisa. Bahkan dulu mah ada ini kan. Ya sekarang udah nggak ada ini ya, udah nggak ada VCD bajakan. Dulu tuh ada sampai kayak gini loh. Ini bener serius. Misalnya lu sebagai pendatang baru nih, aduh aing terkenal gitu ya. Saya teh mafia nanya, iya nah VCD bajakan lah, rajana lah gitu nya. Lu teh ke gue. Kang Arman, ini saya teh punya lawakan atau misalnya naon lah anjing lagu gitu ya. Tolong tukang lah penyebaran aja udah sok mana teh bisa malah mana mayar. Taku urang ku juragan teh disebar. Bener-bener dan mereka sudah mana-mana ada titiknya. Nah jadi saya teh akhirnya viral. Gitu. Ada sebagian gitu ada. Bahkan ada yang megang, katanya ada selain Indonesia, dia juga megang bajakan itu sampai ke Brunei, Malaysia. Sangat memungkinkan. Tapi memang kita tidak tahu ya ininya ya. Cuman gosip-gosip itu teh santer lah gitu. Tapi ya kalau buat artis yang mapan yang masuk ke dalam label yang benar gitu. Ya maksudnya label besar gitu. Wah, rugi. Asli. Iyalah pasti. Wah, itu drop lah. Karena membangunnya dari awal dengan modal sekiannya kan. Yang aneh gini, laku CD berapa? Baru 300.000 kopi katanya gitu ya. Oke. Pas tiap nyanyi di Indonesia nyanyi kabeh lek. Anjing terkenal kurang teh. Mungkin 300 kopi. Jika jutaan CD bajakan. Tapi untuk sekarang udah nggak ada ya bajakan. Udah ada sekarang. Justru sekarang itu karena digital. Justru sekarang yang namanya pembajakan tuh udah abu-abu. Karena share. Sekarang tuh istilahnya sharing dan sebagainya. Jadi yang namanya pembajakan tuh sekarang udah ada abu-abu banget. Sekarang begini aja, saya misalkan nyanyiin lagu Kang Arman ya, tanpa musik misalkan nyanyi lagu 11 Januari misalkan nyanyi seberapa bar gitu, ada agak panjang dan misalkan upload ya, diupload udah nggak bisa dimonetes gitu. Ada yang diklaim, ada yang otomatis, mereka tuh seperti itu. Tapi ya itulah keuntungan zaman sekarang. Jadi Kang Arman juga udah tenang sekarang mah. Iya, tapi memang kebalikannya adalah karena sekarang per detik atau per menit artis baru dan karya itu bisa dikeluarin dengan gampangnya, lu masuk YouTube langsung. Betul. Persaingan lebih gila lagi. Iya. Berarti ini orang-orang itu dituntut untuk kreatif. Itu. Kalau nggak kreatif baru kreatif nggak tidak ada apa-apanya lah. Beres lah ya. Tapi alhamdulillah lah saya juga masih ada di posisi yang seperti ini. Ya bareng-bareng lah. Si Iki saya seneng banget ya.
Si Kiki seneng banget, saya teh tiba-tiba pas ketemu terakhir teh kemarin si Kiki di mana? Udah punya label sendiri kan. Pas ngobrol ngadongeng. Terus curang teh si Kiki teh selamat label terus pan gara-gara emang. Nah, gara-gara uang curang. Kan baheula ngobrol di belakang di backstage gini-gini, dari situ saya teh pulang ke rumah ngobrol sama si papa, terus langsung ngomong bikin tim, langsung kalau bikin wah jadi kurang gara-gara anak cik. Dongeng itu ya, dongeng. Nuhun. Kang Arman nuhun ya, udah bisa ngobrol Sami-sami. gaul ini di apartemennya ya. Dan yang jelas terima kasih buat semuanya juga, jangan lupa di like, share, komen dan juga subscribe ya punyanya Kang Arman Maulana. Nah, eta fakir subscriber Nanti ya, kita kembali lagi di Ontrog Sudah Channel. Dadah.